balik lagi bersama aku Farah Diana Adianari Witohain Nurbagio. Simpelnya kalian bisa panggil aku Farah aja. Di sini aku bersama narasumber lagi, cuman nggak dari 7 fakultas yang ada di UPN, tapi spesial dari kelompok aku sendiri. Sebenarnya nggak spesial sih, kita sebut saja narasumber yang nggak spesial karena belum nyampe kasta kayak martabak dan nasi goreng gitu ya. So buat narasumber kita yang nggak spesial, boleh dong memperkenalkan diri. Nama saya Afif Bransyah, saya dari Fakultas Fisik. Ya, seperti kalian tahu, teman saya sendiri juga, Farah Diana. Ya, saya sebagai mahasiswa pasti bakal ditanya ya, ini bakal ditanya-tanya. Sebelumnya saya perkenalkan lagi nama saya ulang, ada sedikit kendala. Nama saya Afif Bransyah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya sebagai perwakilan mahasiswa di sini, seperti kalian tahu teman saya mengundang saya Farah Diana ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk diberi pertanyaan wawancara ya. Oke, kita boleh lanjut aja. Oh, ini sih pertama mau nanya juga nih. Alvin apa kabar coy hari ini? Baik sih, walaupun banyak tantangan ya. Waduh, tantangan apa sih yang kayak Gen Z yang Alvin ini tuh alamin gitu? Berarti agak perlu dijelaskan. Oh iya, biar kalian jadi rahasia alam semesta gitu Rahasia ya. alam semesta. Oke, siap. Berarti Calvin mau to the point aja. Oke, kita langsung to the point ke pertanyaan pertama. Kan Calvin juga teman-teman kelompok 3 ini kan sudah melalui gitu ya berbagai macam wawancara dengan anak-anak fakultas lain kayak FEB, FH, FK dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Alvin nih, seperti apa sih keadaan pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini? Keadaan pertahanan keamanan Indonesia saat ini itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi bukan juga sesuatu hal yang terbaik ya dalam hal pertahanan keamanan. Masih banyak banget kalau kita lihat berita, kita masih kecolongan lah atau bagaimana, apalagi saat itu kita juga pernah konflik dengan Cina ya, yang itu Laut Cina Selatan. Saya bilang ya bukan yang terlalu buruk, tapi juga bukan yang terbaik. Saya berharap bisa ditingkatkan lagi. Tadi sih dari saya sebenarnya sih ya itu aja cukup bagi saya, boleh dilanjutkan. Oke. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Sedangkan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut sudut pandang Kak Alvin nih, hal apa sih yang bisa Kak Alvin lakukan gitu loh sebagai salah satu bagian dari mahasiswa Indonesia dalam upaya pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini? Sebagai mahasiswa ya, apalagi saya mahasiswa UPN Jakarta, itu kita punya kampus yang punya visi misi bela negara. Yang jelas saya akan mendukung suatu hal mengenai pertahanan keamanan Indonesia untuk meningkatkannya ya. Walaupun mau dari manapun sudutnya, walaupun mau dari sumber daya manusia, walaupun dari alutsista, saya akan mendukung penuh upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan pertahanan keamanan Indonesia. Agar pertahanan kita dan keamanan kita meningkat signifikan. Ya, upaya ya, saya sih bisa dengan memberi upaya seperti mendukung pemerintah yang memberi opini publik dan mendorong para masyarakat atau menginfluensi para masyarakat untuk memberi wawasan kalau pertahanan keamanan itu hal yang sangat penting di sebuah negara. Oh, jadi mungkin cerita Kak Alvin ini pengen jadi influencer apa gimana nih? Bukan begitu sih. Maksud saya sebagai mahasiswa ya, saya kan sebagai mahasiswa harus bisa mengubah pandangan wawasan masyarakat agar bisa lebih baik lagi. Iya, setidaknya ada dampak positif gitu ya. Oke, nice banget Kak Alvin udah bener mencerminkan bela negara gitu ya secara Kak Alvin sebagai mahasiswa. Oke, kita bisa lanjut ya Kak Alvin ke pertanyaan ketiga. Nah, menurut Kak Alvin nih, kan banyak gitu ya konflik-konflik yang sering kita lihat entah di berita atau di buku sejarah atau mungkin penuturan orang-orang gitu terkait konflik eksternal atau internal Indonesia. Nah, pasti kan itu kan ada aksi nyata kan yang ditorehkan oleh 3 komponen pertahanan seperti TNI, Polri, dan rakyat. Mungkin Kak Alvin bisa menjelaskan salah satu aksi dari 3 komponen tersebut yang Kak Alvin ketahui. Bagi para masyarakat, saya mewakili masyarakat ya, atau publik, mungkin banyak banget yang tahu kalau TNI ya, yang istilahnya yang pernah aksi nyatanya paling kalian banyak tahu tentang Partai Komunis Indonesia saat itu dibasmi oleh tentara kita, walaupun terlepas dari keterlibatan tentara juga, namun TNI kita khususnya Angkatan Darat sangat berjasa banget untuk membantu pembasmian sisa-sisa dari Partai Komunis ini. Juga sampai sekarang juga TNI banyak banget aksi nyatanya ya. Dari dulu sekarang pun kita bisa lihat yang aksi KKB yang terus berkelanjutan. Mungkin kalau lihat di belakang pasukan kita pernah mengirimkan pasukan perdamaian untuk PBB dan untuk aksi perdamaian juga ya bagi yang pemberontak seperti gerakan Aceh Merdeka.
juga. Oke, lanjut deh ke pertanyaan keempat nih ya. Nah, dari sekian penuturan nih pernyataan yang udah Kak Alvin sampaikan, apa sih harapan Kak Alvin untuk pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini hingga kita nanti menyongsong Indonesia Maju 2045? Yang saya paling harapkan, ini saya paling mengharapkan untuk masyarakat untuk tidak tidak meremehkan atau tidak terlalu menjelek-jelekan tentara kita atau pasukan kita dan polisi juga ya, TNI Polri. Banyak sekali kalau kita di sosial media itu TNI Polri kita tuh kurang banget didukung ya, mungkin karena citranya yang jelek atau bagaimana, tentara kita lemah. Saya paling berharap intinya itu, dan semua kesimpulannya adalah saya pengen banget itu didukung ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bisa lihat di seluruh sosial media itu nggak banget gitu ya. Saya berharap bisa didukung oleh seluruh rakyat positifnya, biar kita menjadi negara yang pertahanannya maju dan keamanannya yang paling aman gitu ya. Walaupun bukan berarti kita menyaingi negara-negara adidaya ya, setidaknya kita bisa mempertahankan diri kita dari konflik-konflik yang akan datang gitu loh. Itu aja sih. Amin sih ya, buat semoga baiknya. Nah, mau gini, kita kan udah sampai tadi tuh pada terakhir nih. Sekarang nih mau minta testimoni ke Alvin nih atas 4 pertanyaan dan juga beberapa selingan pertanyaan tadi. Kira-kira berapa sih rate-nya buat wawancara hari ini? Rating ya, saya kasih 9 deh. Oke, sedikit wow. Mau banget. 9. Kita ada alasan khusus gitu kenapa naruh 9 buat wawancara hari ini? Ya sih, hari ini have fun aja ya, terlepas dari banyak kendala, banyak banget masalah atau ya tahulah iklan-iklan lewat, tapi Iya. bukan masalah bagi saya karena juga kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk ditanya. Ya, saya juga berterima kasih sudah diundang untuk ditanya ya. Jadi menurut saya ini pengalaman yang indah lah bagi saya. Oke, mungkin itu aja Kak Alvin ya buat hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarain. Juga ini suatu kehormatan sih bagi saya bisa mengetahui bagaimana perspektif pertahanan dan keamanan dari sudut pandang Kak Alvin gitu. Dan juga Kak Alvin akhirnya bisa ya kita kategorikan sebagai narasumber kita yang spesial setelah melalui 4 pertanyaan. Oke, bisa applause juga buat Kak Alvin. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roll camera, rolling, action. Oke, Rizky. Setelah Rizky diwawancara, gimana kesan-kesan itu? Pesan-pesannya ya, ini pengalaman baru ya, jadi diwawancarai terus juga jadi bikin saya jadi lebih aware lagi tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia. Jadi harus lebih tahu lagi gitu yang ada di Indonesia kayak gimana. Jadi kalau dari Iki pribadi itu ini jadi sesuatu pemahaman yang baru ya. Iya. Kalau di rating nih Ki, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin sama saya, Iki ngasih rating berapa? Dari pertanyaan yang udah dikasih ya, 7/10. 7/10. Dari konteks apa nih Ki? Konteksnya tuh kayak misalnya dari segi pemahamannya Iki bertambah atau gimana? Dari pemahaman tentu bertambah, terus juga bobot-bobot pertanyaannya sangat berbobot sekali. Masih Iki ya atas waktunya karena telah membantu kita dalam wawancara. Semoga Iki juga dimudahkan dalam PJBL ya. Amin, makasih.